spirit membangun kesetaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini kita berada di bulan April. Bulan April ini ada peristiwa monumental, yaitu perayaan Hari Kartini. Seorang pahlawan Indonesia, pahlawan perempuan Indonesia, yaitu sosok perempuan yang berjuang untuk keadilan, berjuang untuk kesetaraan bagi perempuan Indonesia. Kalau kita merujuk pada sejarah, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Kartini ini memiliki akar kultural, ya, memiliki genealogi historis yang sangat kuat. Karena ada beberapa tokoh-tokoh perempuan Nusantara ini, ya, yang menjadi pelopor terhadap kepemimpinan dan kesetaraan itu. Misalnya pada abad ke-7 di Nusantara ini sudah ada sosok yang namanya Ratu Sima. Dia memimpin kerajaan Kalingga. Kemudian pada abad ke-8, ke-9 ada sosok Pramodawardhani, seorang pimpinan Wangsa Shailendra, yang di situ dia adalah sosok pemimpin perempuan yang bisa menegakkan keadilan secara tegas. Dan berikutnya pada abad ke-13 kita punya, atau abad ke-14 kita punya Tribuana Tunggadewi. Itu ada di Majapahit. Di Aceh sana kita sudah punya sosok perempuan yang namanya Sultanah Siti Nahrisya, pemimpin perempuan. Kemudian berikutnya pada abad 16-17 ketiga sultan perempuan atau sultanah di Aceh, ada Safiatuddin. Abad ke-15 ada Ratu Kalinyamat. Ini adalah figur-figur pemimpin perempuan Nusantara yang di sini mencerminkan bahwa kesetaraan perempuan di bumi Nusantara itu memiliki akar atau genealogi antropologi yang sangat kuat. Jadi apa yang dilakukan Raden Ajeng Kartini ini merupakan jejak-jejak sejarah yang dimunculkan pada eranya. Jadi bukan sesuatu yang kemudian tiba-tiba ada, tetapi memiliki landasan dan pijakan historis antropologis dari bangsa Nusantara ini. Makanya sangat sayang kalau kemudian jejak-jejak sejarah seperti ini terhapus hanya gara-gara kita silau oleh pemikiran-pemikiran dari bangsa lain. Ada baiknya spirit dari Kartini ini kita jadikan sebagai momentum untuk menggali, mengeksplorasi spirit dan jejak-jejak sejarah ini untuk kita jadikan topangan dalam membentuk Kartini zaman now. Ya, Kartini zaman now itu apa? Ya Kartini yang bisa merespon zamannya secara tepat, kreatif dan inovatif, berpartisipasi secara nyata dalam upaya mewujudkan kemaslahatan melalui kesetaraan dalam perjuangan. Jadi kesetaraan ini harus penting di samping pada positioning secara sosiologis, politis, ekonomi dan segalanya, tetapi juga setara dalam melakukan perjuangan menegakkan hak-hak pemberdayaan kemanusiaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan lain sebagainya. Nah, inilah Kartini zaman now, yaitu kaum perempuan yang bisa memperjuangkan terwujudnya kemaslahatan tanpa harus membedakan jenis kelamin. Perempuan yang bisa memperjuangkan pemberdayaan kaum perempuan tanpa harus kehilangan akar-akar kultural, etik, dan antropologis dari bangsanya. Inilah yang menjadi ciri khas dari Kartini di era sekarang ini. Nah, itu guys. Jadi sebetulnya kita itu punya banyak resources historis, resources kultural terkait dengan kesetaraan perempuan gitu. Ini yang perlu kita eksplorasi dan kita gali. Apa pentingnya? Karena kalau kesetaraan ini bersumber dari akar kultural kita sendiri, bersumber dari rute peradaban dan sejarah kita sendiri, ini akan memiliki kedekatan emosional, memiliki kedekatan
antropologis sehingga lebih mudah diterima, tidak menimbulkan kontroversi. Kesetaraan ini ya memang menjadi akar kultural, akar historis bangsa Indonesia, bangsa Nusantara. Seperti halnya yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini. Dia menjelaskan ini secara baik melalui dialog yang sehat, melalui gerakan-gerakan sosial yang konstruktif. Misalnya ketika beliau berguru kepada Kiai Soleh Darat, seorang ulama besar dari Semarang. Ketika beliau mendengarkan pengajian Kiai Soleh Darat, kemudian mendapat pencerahan tentang bagaimana pemikiran Islam, Raden Ajeng Kartini kemudian melakukan dialog dengan Mbah Soleh Darat. Dan karena dialog inilah akhirnya Raden Ajeng Kartini diakui sebagai santrinya Mbah Soleh Darat. Bahkan sebagai hadiah perkawinan, Kiai Soleh Darat ngirim satu kitab tafsir kepada Raden Ajeng Kartini, yaitu tafsir Faidur Rahman. Ini adalah tafsir yang dibikin oleh Kiai Soleh Darat, yang kemudian salah satunya dihadiahkan kepada Raden Ajeng Kartini. Ini adalah contoh konkret bagi Kartini-Kartini zaman now, bahwa perjuangan untuk menegakkan kesetaraan itu harus dilakukan dengan cara yang kreatif, dialog yang kritis, gerakan-gerakan yang konstruktif. Karena Raden Ajeng Kartini semuanya melakukan ini. Nah, intinya pemberdayaan perempuan, kesetaraan perempuan, itu harus dilakukan dengan niat untuk menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan, bukan untuk menciptakan penyingkiran antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dan saya kira bangsa Indonesia akan sangat beruntung kalau perempuannya ini adalah perempuan yang berdaya, kalau perempuannya adalah perempuan yang kuat. Karena perempuan yang kuat bisa menjadi tiang tegaknya suatu negara. Perempuan yang kuat bisa menjadi pondasi bagi tumbuhnya generasi yang sehat dan baik. Indonesia Emas 2045 memerlukan peran penting bagi kaum perempuan, memerlukan kerja-kerja strategis bagi perempuan. Makanya akan rugi bangsa ini kalau mengabaikan kaum perempuan dan tidak memberikan ruang yang cukup luas bagi perempuan untuk berkiprah. Mari kita berdayakan kaum perempuan sebagaimana spirit perjuangan Raden Ajeng Kartini. Karena kalau perempuan berdaya, negara akan jaya. Perempuan bergerak, negara akan semakin kuat. Begitu guys, kita jadikan spirit perjuangan Raden Ajeng Kartini, spirit untuk membangun kesetaraan, menciptakan kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alsastro SAG MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alsastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.